Arsenal saat ini memiliki serangan terbaik di Liga Inggris musim ini. Karena semua pemain Arsenal bisa mencetak gol dari berbagai macam posisi. Di pertandingan melawan Sheffield United, ada 6 pencetak gol yang berbeda. Ada Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Declan Rice, Ben White, dan satu pemain dari Sheffield United, yaitu Jayden Bogle, yang mencetak gol bunuh diri. Intinya, Arsenal bisa mencetak gol dari berbagai macam posisi dan berbagai macam situasi. Dan banyak orang yang mengkritik Arsenal itu butuh striker murni, striker tajam ala Robin van Persie dan Thierry Henry yang bisa mencetak 20-25 gol dalam satu musim. Tapi yang gue lihat dari pertandingan kemarin, gue nggak menemukan ada masalah dari Arsenal. Karena semua pemain Arsenal ini bisa mencetak gol dan berkontribusi. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, gue itu ada sedikit ragu dengan kesempatan Arsenal memenangkan Liga Inggris. Karena di pertandingan melawan Crystal Palace, gol pembuka Arsenal itu muncul dari set pieces. Dan juga melawan Newcastle, gol pertamanya itu juga dari set pieces. Memang, Arsenal itu memiliki pemain-pemain yang hebat dalam set pieces. Nicolas Jover, itu sudah jelas. Dia berhasil melatih pemain-pemain ini dalam situasi-situasi set pieces. Dan mereka juga memiliki pemain yang bisa umpan lambung bagus dan akurat. Dan juga mereka ada pemain raksasa yang bisa menempatkan diri di kotak penalti dan melakukan header-header keras di area sana. Tapi, gue dalam hatinya merasa Arsenal kalau ingin menjuarai title Liga Inggris tidak bisa bergantung dengan set pieces. Mereka harus lebih tajam lagi dari segi open play. Dan yang kemarin melawan Sheffield United, gue dibuktikan salah. Karena Arsenal tidak bergantung dengan set pieces. Keenam gol kemarin itu mereka cetak dari open play. Dan ini langsung mengubah persepsi gue tentang Arsenal. Bahwa Arsenal musim ini sudah siap, bahkan lebih siap dari kapanpun untuk menantang Manchester City dan Liverpool. Dan sekarang malah menambahkan senjata dan amunisi mereka. Nggak cuma dari set pieces, tapi mereka juga bisa open play. Dan kalau digabungkan, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Manchester City dan Liverpool. Ada satu pemain yang gue ingin puji dari pertandingan-pertandingan belakangan ini. Satu pemain yang terbang di bawah radar dan tidak sering dipuji. Karena ya Arsenal itu memang memiliki banyak pemain kunci dan pemain-pemain bintang. Tapi tanpa diragukan lagi, Arsenal ketika tidak memainkan pemain ini, mereka tidak bisa memainkan sepak bola murni mereka. Pemain ini adalah Jorginho. Pemain yang diboyong Arsenal dengan harga 12 juta dari Chelsea. Dan dengan harga seperti ini, Arsenal bisa mendapatkan pemain seperti Pirlo. Memang bukan levelnya Pirlo, tapi sudah cukup untuk bisa mengalirkan bola-bola manis ke depan. Karena kalau kita lihat dari sekilas, Jorginho itu seperti pemain yang hanya memberikan umpan-umpan pendek biasa dan sederhana. Tapi kalau kita lihat dari detailnya, bola-bola ini selalu menusuk dan melewati garis lini tengah lawan. Dan garis lini tengah lawan ini sangat penting karena kalau dilewati, pemain-pemain seperti Odegaard, Havertz, Martinelli, dan Saka bisa langsung menggiring bola dan langsung meneror lini pertahanan lawan. Dan itulah tugas kuncinya Jorginho. Mungkin dari segi defensif, dia itu bukan defensive midfielder terbaik Arsenal. Tapi di saat ini, Arsenal itu sudah memiliki Saliba, Gabriel, dan juga Declan Rice untuk mematroli lini pertahanan. Mereka tidak memerlukan sisi defensifnya Jorginho.
Dan itulah kejeniusannya Arteta. Arteta itu bisa melihat pertandingan mana yang harus membawa Jorginho ke permainan dan kapan harus mencadangkan Jorginho. Dan di pertandingan kemarin melawan Sheffield United dan Newcastle United, Arteta melihat ini adalah dua pertandingan yang sangat cocok untuk Jorginho. Dan bisa langsung kelihatan bagaimana si Jorginho ini langsung mengomandani lini tengah dari posisi yang sebetulnya lumayan dalam dan sangat jauh dari kotak penalti lawan. Tapi Jorginho itu bisa mengatur tempo dari posisi seperti ini. Kalau Jorginho ini tidak ada yang melakukan marking ke dia, ketika dia diberikan waktu dan ruang, ini adalah situasi yang paling berbahaya. Karena Jorginho ini memiliki mata elang dan juga bisa, seperti yang tadi gue bilang, bisa menerobos garis lini tengah lawan. Dan gak cuma dari umpan-umpan pendek aja, tapi dari umpan-umpan lambungnya ke Saka dan Martinelli. Itu dalam sekejap bisa langsung melewati 2 blok 4 pemain lawan. Dan juga ada satu midfielder Arsenal yang kita harus bahas dan harus kita puji. Sebetulnya kemarin dia itu bukan midfielder, dia bermain sebagai false nine, tapi Kai Havertz sudah menunjukkan bahwa dia akhirnya sudah nyetel di Arsenal. Di awal-awal karir bersama Arsenal, gue sempat berpikir memang Arsenal sepertinya sudah blunder dan membeli pemain yang salah. Dia membeli pemain yang gagal di Chelsea dan sudah meraup hasilnya. Tapi ternyata masa-masa kegagalannya Havertz di Arsenal itu ternyata adalah masa-masa adaptasi. Karena dari perpindahan dari Chelsea ke Arsenal ya pastinya butuh waktu adaptasi. Dan kemarin itu dia sudah menunjukkan bahwa Arsenal sudah memahami apa sih keunggulan yang mereka dapatkan dari pembelian Havertz ini. Sebetulnya nggak cuma dari pertandingan kemarin. Dari Newcastle pun juga Havertz itu sudah berkontribusi 1 gol dan 1 assist. Ini mengartikan dalam 2 pertandingan terakhir ini Havertz sudah berkontribusi 1 gol dan 1 assist. Dan kontribusi seperti ini kalau dia tetap konsisten, ini menunjukkan bahwa 65 juta yang dikucurkan oleh Arsenal ini tidak sia-sia. Dan Havertz memang tidak mengecewakan. Gue bukan orang statistik. Gue itu orang yang menggunakan kasat mata sebagai standar pertama. Dan yang gue lihat dari gol Kai Havertz kemarin itu, dia berada di kotak penalti. Sudut masih sempit. Dan dia hanya menggunakan kaki kirinya. Tembakannya sangat keras dan sangat memojok. Ini sebuah gol yang tidak pernah gue lihat ketika dia bersama Chelsea. Para penggemar Chelsea yang tetap bilang Havertz itu gagal, lihat kembali dari gol kemarin. Karena Havertz sudah mencetak gol yang tidak pernah dia cetak sebelumnya bersama Chelsea. Itu bisa kelihatan. Ini adalah tendangan yang sangat mirip dengan Robin van Persie. Ada vibe-nya sedikit dengan Van Persie. Memang sangat jauh berbeda dengan Van Persie. Tapi vibe-nya itu sudah bisa kelihatan. Karena kalau kita lihat dari segi potensi, Havertz ini sebetulnya memiliki bakat dan potensi yang sangat mirip dengan Robin van Persie. Hanya tinggal tunggu waktu dan harus ada yang bimbing. Dan gak ada pelatih yang lebih baik dari Arteta untuk membimbing Kai Havertz. Dan untuk melengkapi midfield Arsenal, ada satu lagi pemain yang kita harus ungkit lagi dan kita harus bahas, yaitu Declan Rice. Pemain dengan harga 105 juta ini menunjukkan bahwa harga 105 juta ini adalah bargain. Oke, ini harga obral buat pemain sekualitas Declan Rice. Karena gue pertama kali lihat Declan Rice di West Ham itu, gue lihat dia itu sebagai pemain jangkar yang murni tugasnya itu adalah defend. Tapi di Arsenal, gue melihat pemain yang jauh berbeda. Karena yang gue lihat ini adalah pemain multifungsi. Yang gak cuma hebat dalam soal tugas-tugas defensif seperti intersepsi, marking, nge-clear bola, duel di udara, duel di darat. Tapi dia sekali lagi menunjukkan kalau dia itu adalah pemain box to box
yang memiliki naluri mencetak gol, terutama dari jarak jauh. Gol dari West Ham dari jarak jauh sangat spektakuler. Kemarin lawan Sheffield United, golnya juga sangat bagus, tidak bisa ditepis oleh kiper Sheffield United. Dan gak cuma dari gol-gol spektakuler ini, kebanyakan golnya dia itu terjadi di masa-masa genting. Melawan Luton di menit-menit terakhir, ketika Arsenal membutuhkan gol, dia yang muncul. Melawan Manchester United di menit-menit terakhir, sekali lagi dia muncul. Itulah kenapa gue bilang dengan harga 105 juta, Declan Rice tetaplah pembelian bargain. Karena dia itu pemain box to box yang bisa melakukan tugas defensif, tapi juga bisa berkontribusi di kotak penalti lawan. Dan gak cuma gol-golnya itu gol-gol spektakuler, tapi gol-gol yang sangat penting. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sekarang ini Arsenal memiliki serangan terbaik di Liga? Gue malah gak bilang Arsenal itu cuma memiliki serangan terbaik, tapi mereka juga memiliki defense terbaik. Kita bisa lihat dari statistiknya saja. Gol yang telah dicatat oleh Arsenal musim ini, sejauh ini, 45 gol yang mereka cetak. City hanya 35. Hanya 10 gol di belakang Arsenal. Liverpool 39. Dan dari segi defensif, Arsenal hanya kebobolan 23, Liverpool kebobolan 25, City 27. Dari segi ofensif dan defensif, Arsenal lebih bagus daripada dua challenger terdekat mereka. Kenapa gue mengungkit-ungkit defensif? Karena defense itu juga sama pentingnya. Tanpa defense dan pondasi yang kuat di belakang, pemain-pemain Arsenal, penyerang-penyerang mereka tidak bisa bebas dan leluasa untuk melakukan penyerangan-penyerangan ini. Hanya dengan pengetahuan mereka bahwa di belakang ada Declan Rice, ada Saliba, dan Gabriel, pemain-pemain ini bisa lebih bebas berkreasi. Jadi, kita harus mengungkit, kita harus mengombinasikan analisa defensif dan juga serangan. Dan sekarang balance yang dimiliki oleh Arsenal itu, gue bisa bilang, tidak dimiliki oleh Manchester City dan Liverpool. Karena kalau gue lihat dari pertandingan kemarin melawan Manchester United, Man City itu bisa gue bilang hanya mengandalkan 2-3 pemain kunci saja. Erling Haaland sudah pasti, Kevin De Bruyne, dan belakangan ini hanya Phil Foden. Ambil 2 gigi taring dari 3 pemain ini, City langsung kelihatan ompong. Gue jamin. Nah, kalau Arsenal bedanya, cabut Gabriel Jesus, Havertz yang masuk. Cabut Martinelli, Leandro Trossard bisa masuk. Cabut Declan Rice, ada Jorginho yang masuk. Cabut Jorginho, masih ada Thomas Partey yang kemarin baru kembali dari cedera. Itulah perbedaannya sekarang antara Man City dan Arsenal. Dan Liverpool. Kalau gue bilang, serangan mereka itu juga nggak kalah bagus ya dengan Arsenal. Mereka punya penyerang-penyerang kelas dunia. Tapi, Dewi Fortuna sepertinya musim ini kurang memihak dengan Liverpool. Karena Mohamed Salah, Diogo Jota, dan Darwin Núñez yang kemarin itu sebetulnya sudah kembali cedera, mereka itu mengalami krisis cedera. Banyak sekali. Dan mungkin memang ini adalah sisi keberuntungan, tapi kita harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Karena faktanya adalah Arsenal memiliki serangan terbaik di Liga Inggris musim ini. Dan kita harus memuji mungkin dari sisi departemen medis mereka ya, karena gue jarang melihat pemain-pemain mereka itu mengalami cedera. Bukayo Saka mau main 90 menit dalam 10-20 pertandingan berturut-turut tidak mengalami cedera sama sekali. Ini adalah pujian untuk tim medisnya Arsenal. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan analisa gue, langsung klik like dan subscribe. Jangan ragu-ragu. Kalau kalian penggemar Arsenal yang sudah puas dengan performa Arsenal, kalian bisa langsung kasih komen di bawah. Menurut kalian, apa yang membuat Arsenal bermain sebagus sekarang ini? Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.